Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah kami yang berbahagia. Kembali kita persembahkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini kita masih sempat melaksanakan ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan qiyamul lail malam ini. Salawat salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah membentangkan jalan lurus yang bila kita ikuti, insya Allah kita dijamin selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat, insya Allah. Terima kasih kita sampaikan secara bersama-sama kepada anak kita barusan yang telah menyampaikan tausiah. Jelas sekali, jika kita tidak menyimak, rugilah kita. Penjelasan singkat tentang Al-Quranul Karim. Saya ingin mengulasnya dengan sepotong ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna zikro wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu bakal abadi. Jelas beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Katakanlah Taurat, Zabur dan Injil tidak bertahan lama. Kenapa? Hanya dipelihara oleh manusia. Tapi Al-Quran, Allah berkata, inna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan tetap memeliharanya. Bapak Ibu jemaah taruh yang berbahagia, kali ini tausiah kita dirujukkan kepada surah At-Taubah. Pertama ayat 103 dan yang kedua 100 ayat 60. Kok terbalik? Pada ayat 103 dulu. Sudah itu ayat 60-an. Abe kojo kita cari Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Wa fi ayatin ukhra innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu zakatal fitrah tutahhiruhum tuhmatal lil masakin tuhratal lis-shaimi wa tuhmatal lil masakin. Yang pertama diterjemahkan, pungutlah dari harta mereka itu sedekah, ai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan diri mereka dan membersihkan harta mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu
ketenangan, ketentraman, kebahagiaan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu terjemah surat At-Taubah ayat 103. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, zakat dalam Islam itu dua macam. Pertama disebut zakat mal, yang kita keluarkan dari harta kita kalau tiba di padi setiap panen. Kalau pada harta yang lain 1 tahun sekali. Kepada pemerintah disarankan, kepada penguasa diperintahkan, khuz, pungut, minta. Bekola dia gian hartole, dia gian zakat deh. Orang yang menerima zakat diperintahkan pula, salli alaihim, doakan orang tu. Bad itu nak sama senang, inna solataka sakanul lahum. Sesungguhnya solat, doamu itu menyenangkan bagi mereka. Saya ingin memberi judul pembicaraan malam ini dengan zakat unsur utama jembatan hati. Zakat unsur utama jembatan hati. Nomor zakat itu siapa nama Pak? Nomor zakat itu namanya Muzaki ya. Ya Muzaki. Iya aja lah. Kalau mengeluarkan zakat mal itu namanya malik nisab. Urangan harotonya cukup nisab. Ini jadi muzaki, orang yang berzakat. Dan mana yang mau zakat? Namanya mustahik zakat. Yang berhak menerima zakat. Utamanya mustahik zakat itu disebut amil, amilina. Dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, amil itu nomor 3. Pertama fuqara, yang kedua miskin, ketiga amil. Kini tiba masanya, sekarang datang masanya kita akan membayarkan zakat. Bukan zakat mal, tapi zakatun nafs. Dek kita ana mau pita. Sebenarnya fitrah. Zakat fitrah. Itu siapa nama zakat fitrah itu? Adalah malik nisabnya. Zakat fitrah tidak pakai malik nisab. Syarat wajib zakat fitrah itu ciknya. Lalu jadi orang aja. Dek kita sikor. Di tempat lain tu tidak. Di tempat lain ni ada orang dan agamanya tidak Islam lah. Tidak zakatnya. Tapi kalau dia awak lah, katakanlah Sumatera Barat, katakanlah tanah datar, minimal Tanjung Bonai. Tak ada tak koni dek wajib zakat fitrah. Sebab nyu gang sudah tu nyu Islam. Nah, lalu yang menerima zakat fitrah itu ada tak, kena tak oleh perintah salli alaihim? Kau ni dek kewajiban berdoa tak? Jangan kita sebut secara syar'i dulu. Jangan kita bicara syariat dulu. Bicara sesama kolega namanya, keluarga. Ketika awak dia sesuatu, dek seseorang nak mengawak. Lain nak tak makasih sah. Baik, pasti. Apalagi
Pemberian itu pemberian secara syar'i. Bajanya orang nama zakat, tuan, timo zakat nang buat tuan, ko zakat fitramu. Timo tuan, ko zakat fitrah kami berdua anak. Ko zakat fitrah kami berempat anak. Ko zakat fitrah kami berdua adik. Apa dilakukan di orang nama ini? Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian orang wajah ajarakallah bima abqaita bima ajarakallahu bima a'taita wa barakatuh bima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ada orang nembek dek pada tu. Ajarakallahu khairan kasiran. Laku Pak Sen? Ajarakallahu khairan kasiran. Ketika awak dia di orang, awak doa orang ni. Makna doa pertama, semoga Allah membalasi, memberi pahala apa yang telah engkau berikan. Semoga Allah memberikan keberkatan rezeki yang masih ada di tangan kamu. Dan semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang suci. Kira-kira lelama hati orang nama dia dek. Lai kalau mati orang nama menyerahkan zakat. Kau dak lama mati, kurang lon suruh cik. Kau dak lama mati di doa untuk dia, kurang unsurnya dia. Anu kurangnya dia. Perasaan. Membagi tentu dia. Dari doa orang dak langsung mati dia. Lazimnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain lalu kita didoakan oleh orang itu, baiknya ti ko bilong wado soki celai suat bulang mau dia nyawa. Membuktikan bahwa hatinya senang dia ingin didoakan. Unsur utama membangun jembatan hati. Yang mendoakan awak mendoakannya. Awak boginya di terpenuhi kebutuhannya. Lalu ketika kita didoakan menyenangkan dalam hati. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Lalu kita masuk fungsi zakat. Fungsi zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan hati, wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan harta nanado. Itu jadi harta kita bersih itu belum tentu. Asbo kadang-kadang ketika sawawa menjadi, ada di samping itu sawa orang tidak menjadi. Tali bonde cie. Ada tak kepada tu ya ti kawan? Tak pada tu lain ada. Tak pada tu lain ya ti deh. Culik lagi. Lomak je ti sawa menjadi seorang sawawak koyem. Karet tu tak? Daki tu namanya tak? Iya. Lalu dari apa yang telah kita pungut itu 10% diserahkan. Tuzakihim, bersihkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia. Nah, tiba di zakat fitrah, addu zakat al-fitrah. Tuhratan lis-shaimi. Bayu zakat fitrah deh. Nak berosia orang yang puasa. Nak berosia orang puasa deh. Orang jo puasa. Orangnya jo puasanya. Orangnya berosia dari ya. Berosia dari bakhil. Bakhil dia deh. Bakhil dia ibaratnya mempegadang pintu kek masuk dia ayu,
mempaketek pintu keluar. Ana mau besawat bakil. Mempagodang keran kek masuk di ayu, mempaketek keran keluar. Ana mau. Jangan dia titan pemak mau. Ya lah. Ibu bapak jemaah yang berbahagia. Yang kedua, fungsi zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, memberi makan orang yang miskin. Lah kalaulah yang si kaya membantu yang miskin memberikan makan, kira-kira ketika si miskin itu mendoakan si kaya, ada enggak kebahagiaan kepada si kaya? Ada enggak ketenangan hati bagi si penerima ketika dia disantuni? Iyo, kan terjadilah hubungan. Yo bone koko, namanya jembatan hati. Ibu bapak jemaah sekalian yang berbahagia, dengan mengamalkan satu sisi ajaran Islam antara satu dengan yang lain di antara kaum muslimin, terjadi persaudaraan ukhuwah yang sangat kuat. Makanya dalam ayat dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam hadis al muslimu lil muslimi kal bunyan. Kalau dalam hadis dikecian orang muslim sama-sama muslim tu dak ubahnya serupa bangunan. Ada lagi lain al muslimu lil muslimi ya kalbunyan ya suddu ba'duhu ba'dan. Yang satu sisi menguatkan sisi yang lain. Kalau dalam ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Bagaimana yang bersaudara? Ada perkongsian. Orang bersaudara itu karena ada perkongsian. Persekongkolan. Persekutuan. Saya dengan adik saya dikatakan dua beradik karena sama-sama punya ayah yang satu itu. Atau juga ada beda ayah tapi punya ibu yang satu. Saudara juga. Ada yang beda ibu tapi sama-sama punya ayah yang satu. Saudara. Minimal kita ini karena sama-sama menyembah yang satu. Ikhwat. Dia itu bersama. Karena itu Bu dan Bapak jemaah taruh yang berbahagia, mari kita amalkan tuntunan yang telah disampaikan oleh anak kita tadi, Al-Quranul Karim. Tuntunan Al-Quranul Karim petunjuk, Al-Quranul Karim syifa'un, Al-Quranul Karim rahmat, dan hadis Rasulullah SAW juga penuntun kita, mengeluarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang. Semoga begitu puasa berakhir, datang hari fitrah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti digambarkan oleh Rasulullah, kayaumin waladathu ummuhu. Kita balik kondisi waktu serupa bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.